Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita mendapatkan kembali kemudahan untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di rumah Allah Jalla wa'ala, untuk kembali bersama mengambil faedah dari apa yang dijelaskan ahli ilmu tentang agama kita, khususnya terkait dengan hukum ibadah dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita masih bersama kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadil Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafidh Ta'ala, masih bersama penjelasan tentang isi kandungan dari khutbatul hajah yang disampaikan oleh Nabi kita SAW dan dibawakan di sini di halaman yang ke-155. Setelah pada majlis yang lalu kita mengambil faedah dari 3 ayat yang dibawakan oleh Nabi SAW dan khutbatul hajah, yaitu syuruan Allah Azza wa Jalla agar bertakwa dan menyebutkan tentang sifat-sifat takwa. Kita lanjutkan. Beliau bersabda, amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Lafaz amma ba'd dalam khutbah ini sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi khutbah. Kemudian disebutkan fa inna astaqal hadithi kitabullah. Ini kandungan yang pertama. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kitab Allah, atau ucapan yang paling benar adalah kitab Allah. Dalam riwayat disebutkan fa in ahsanal kalami kalam Allah. Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khairal huda huda Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Menjelaskan tentang jalan yang paling utama untuk dilalui oleh manusia. Nanti akan kita ambil faedahnya insya Allah. Yang ketiga, wasyarrul umuri muhdatsatuha. Penjelasan perkara paling buruk yang ada di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang disebut dengan muhdatsat. Itu perkara baru yang disandarkan kepada agama. Yang keempat, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah adalah bid'ah.
menjelaskan tentang hukum muhdatsat yang disandarkan kepada agama yang disebut dengan bid'ah. Dan yang kelima, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nanti akan kita ambil faedahnya insyaallah. Dan yang keenam, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah api neraka. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Yang pertama, fa inna asdaqal hadis di kitabullah. Ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar adalah kitab Allah. Di sini beliau menyebutkan tentang hadis. Hadis adalah sesuatu yang didengar oleh manusia. Ini namanya hadis. Sesuatu yang disampaikan dari lisan dan didengar oleh telinga. Kemudian beliau menyebutkan kitab Allah. Kitab adalah kumpulan tentang sesuatu. Kumpulan tentang sesuatu dijadikan satu namanya kitab. Dan di sini kitab yang dimaksudkan di sana kumpulan ucapan. Dijadikan satu maka menjadi kitab. Disandarkan kepada Allah penyandaran kemuliaan. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini kemuliaan bagi sesuatu tersebut karena mulianya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Dan semua. Maka apabila ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka ini mulia dan kita wajib memuliakannya sebagai bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kitab Allah. Kemudian timbul syubhat, yaitu kerancuan dalam pemahaman. Sebagian orang mengatakan kitab itu kan lembaran-lembaran kertas yang dikumpulkan berisi tulisan-tulisan. Kertas makhluk, tintanya makhluk. Maka kitab ini adalah makhluk. Maka keliru. Inilah pemahaman dari pemahaman Jahmiyah. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Yang pemahaman ini dulu pernah menjadi pemahaman wajib di awal-awal Islam. Bahkan para ulama ahlu sunnah dipenjara dengan sebab tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, disiksa, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dimusnahkan dari muka bumi. Dan di antara imam kita yang bertahan, yang kemudian akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan lewat beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau tetap berpegang dengan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah. Tentu para ulama kita ketika berpendapat sesuatu dan berpegang teguh dan itu, ini tidak kembali kepada pemikiran atau akal, tetapi kembali kepada petunjuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya di surat At-Taubah. Di ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan jika salah seorang dari musyrikin yang kau perangi mereka istajaraka, minta perlindungan kepadamu, minta suaka, fa'jirhu, beri suaka. Sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Allah menyebutnya dengan kalam Allah. Ini tentang kitab Allah. Jadi kitab Allah adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila kita kembali pada sejarah, Allah Jalla wa Ala ketika menurunkan kitabnya kepada Nabi SAW,
Walaupun dalam banyak ayat sebutkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Di ayat yang menyebutkan kitabun Allah menyebutkan dzalikal kitab, contohnya di surat Al-Baqarah. Itulah kitab. Tapi ternyata Allah menyebutkan itu dengan firman-Nya. Dan seperti yang kita ketahui dalam sejarah bahwa Al-Quran ketika turun pertama kali berupa lafaz yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita SAW sampai akhir Al-Quran. Maka Al-Quran adalah kumpulan kalam Allah. Sehingga ulama mengumpulkan makna Al-Quran, yaitu kitab Allah yang berisi firman-firmannya atau wahyunya yang disampaikan kepada Nabi SAW sebagai wahyu berbahasa Arab yang ditulis dengan pena, didengar dengan telinga, dibaca dengan lisan, dan tersimpan dalam hati. Berisi petunjuk-petunjuk Allah untuk manusia agar mendapatkan maslahat hidup di dunia dan di akhirat. Yang membacanya dan mempelajarinya bernilai ibadah. Nah, ini kalam Allah. Sehingga di sini kata sebagian ulama tafsir, apabila kita ingin menyampaikan kalam Allah, maka jangan dengan terjemahnya. Itu bukan kalam Allah. Dan ini tidak adab kepada kalam Allah. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Karena sudah penuh perubahan. Sehingga barangkali ada dari kita kadang menjadi khatib Jumat atau memberikan tausiah, hendaknya berhenti ketika mengatakan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman. Itu bukan firman Allah. Tapi katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Bacakan ayat-ayat yang berbahasa Arabnya. Karena Allah katakan, kitaban Arabiyyah. Kitab berbahasa Arab. Tapi kalau kita tidak membacakannya, maka katakan yang artinya. Nah, demikian. Sehingga orang tidak memahami bahwa terjemah itu adalah kitab Allah. Karena hukumnya berbeda. Baik, kita kembali. Ini tentang kitab Allah SWT. Beliau katakan, fa'in asdaqal hadis. As-sidqu adalah kesesuaian antara apa yang diyakini dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Itu as-sidqu. Yang bahasa kita, jujur. Jadi yang diucapkan, yang dilakukan, itulah yang diyakini. Nah, inilah sifat dasar orang beriman. Apabila yang diucapkan dan yang diperbuat berbeda dengan keyakinan, ini disebut dengan nifaq. Disebut dengan nifaq. Ya. Apabila keyakinan yang menyimpang, perbuatan juga menyimpang, maka ini kufur. Jadi harus bisa dibedakan. Maka Allah juga menyebutkan di surat Az-Zumar bahwa Al-Quran ini adalah disebut dengan as-sidqu. Allah Ta'ala firmankan di ayat yang ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Dialah orang yang datang dengan as-sidqu. As-sidqu yaitu Al-Quran. Berisi kebenaran. Kesesuaian antara ucapan, perbuatan dengan keyakinan. Dan Nabi SAW disifati oleh para sahabat dengan as-sadiqul masduq. Manusia yang selalu benar, sesuai keyakinan dan ucapan serta perbuatannya, masduq, dibenarkan. Dan orang beriman seperti ayat tadi surat Az-Zumar, wa saddaqa bihi. Saddaqa bihi yaitu meyakini Al-Quran, berbicara sesuai dengan petunjuk Al-Quran, demikian juga beramal. Allah sebutkan, atau Nabi SAW sebutkan, fa'in astaqal hadis. Ucapan yang paling sidik. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui Al-Quran, sifatnya demikian,
Nabi SAW disifati demikian, maka orang beriman pun disifati demikian. Maka ketika kita ingin diakui Allah SWT beriman, maka sidku harus menjadi sifat kita. Yang firmankan di surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang bersifat as-sidqu. Wasiatkan sasmankan alaikum bis-sidqi. Kalian wajib punya sifat as-sidqu, yaitu sifat yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Di riwayat yang disebutkan fa'in ahsanal kalam. Ahsan yaitu puncak dari kebaikan. Tidak ada yang buruk dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang melebihi Al-Quran akan kebaikannya. Sehingga merupakan ucapan kekufuran ketika menyebutkan ayat Quran, apalagi Al-Quran semuanya dengan sebutan yang aib. Mungkin pernah mendengar dulu ada orang mengatakan sifat yang buruk dengan Al-Quran, maka ini pensifatan yang merendahkan Al-Quran, dan itu bentuk dari kekufuran, bahaya. Karena kita mikir suasana isinya asdaq, paling benar. Kemudian kitabnya sendiri ahsan, paling baik. Oleh karena Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran adalah asdaqu qila. Allah berfirman di dalam kitabnya, Waman asdaqu qila. Allah berikan, siapakah yang lebih baik ucapannya? Di surat An-Nisa ayat 87. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa lebih baik ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, fa inna asdaqal hadis. Kitab yang paling benar. Berikutnya, kitab Allah menetapkan bahwa yang paling benar adalah kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran. Allah menyebut kitabnya ini, atau Al-Quran dengan kitab Allah, sebenarnya menyebutkan karena di sana terkumpul wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla menjadi satu. Karena demikianlah makna kitab. Dan disandarkan kepada Allah, tadi kita sebutkan penyandaran kemuliaan. Oleh karenanya mungkin sebagian kita dulu ketika belajar membaca Al-Quran, ustadz-ustadz kita memberikan peringatan keras dalam membawa Al-Quran. Betul tidak? Saya masih ingat waktu kecil dulu, Al-Quran itu harus dibungkus dengan apa? Dengan kain, ya kan? Harus dipeluk bawahnya, jangan dikewer, gitu kan? Dimuliakan. Dan subhanallah, demikianlah seperti kata ulama, barang siapa memuliakan kitab Allah, Allah akan memuliakannya. Namun anak-anak sekarang kita lihat, ya, membawa Al-Quran dengan ditenteng seperti membawa buku biasa, naruh di sembarang tempat, robek pun dibiarkan, ya kan? Dulu kita dimarahi kalau robek, harus dirapihkan. Akhirnya mungkin Al-Qur'annya hafal, tapi tidak memberikan berkah. Petunjuknya tidak melekat dalam jiwanya. Ucapannya bertentangan dengan apa yang dia hafal. Perbuatannya juga demikian. Mengapa demikian? Karena kurang memuliakan kitab Allah. Maka wajib kita muliakan kitab Allah, kitabnya, lafaz-lafaznya, kandungannya, petunjuknya, semuanya. Ini perlu kita cermati, karena itu bagian dari beriman kepada kitab Allah dan merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu wujud dari takwa yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub."
Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itulah wujud takwa dalam hati orang tersebut. Dan Al-Quran, syiar Allah SWT. Kemudian yang kedua, ini petunjuk dari Nabi SAW agar kita bagaimana? Beriman dengan Quran, memuliakan Al-Quran. Bentuk memuliakan Al-Quran yaitu membacanya, mendengarkannya, mengkaji isinya, mengamalkannya, dan menjaganya dari kehinaan. Nah, itu memuliakan Al-Quran. Nah, sekarang ya jadi masalah, kita punya waktu tidak untuk membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama sehari baca Al-Quran? 5 menit ada? 10 menit? Saya beri tips mudah, ringan, membaca Al-Quran, tapi bisa baca banyak. Bacalah Al-Quran 2-5 menit sebelum sholat dan setelah sholat wajib. Lama atau sebentar ya? 2 atau 5 menit, lama atau sebentar? Sebentar, kita nunggu sholat berapa itu? 10 menit? 10 menit, ambil 5 menit atau 2 menit. Kita coba 2 menit itu dapat 1 halaman. Kalau sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat 1 halaman, berapa halaman? 2 halaman. Sehari berapa waktu sholat? 5, berarti berapa halaman? 10 halaman. Al-Quran 1 juznya berapa halaman? 20 halaman. 10 lembar. Maka 10 halaman berarti setengah juz. Berarti 1 bulan dapat 15 juz. 2 bulan khatam baca Quran. Subhanallah. Pernah terbayangkan? Tidak. Padahal waktunya sedikit. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Tapi ternyata jangan kita memfokuskan itu akan berat bagi kita. Kalau berat ditinggalkan. Ini ambil yang ringan. Apalagi kalau sebelum selesai sholat 5 menit dapat 2 halaman. 2 halaman berarti sehari dapat 1 juz. Sebulan khatam. Nah, ini perlu dicoba. Sebagai wujud apa tadi? Memuliakan kalam Allah. Yang kedua, pernahkah kita duduk di majelis Al-Quran? Memahami makna Quran sehingga tahu petunjuknya. Contoh, Alif Lam Mim. Apa yang bisa kita ambil dari petunjuk Alif Lam Mim? Oh, Ustaz, tidak ada artinya, Ustaz. Betul, tidak ada artinya. Tapi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya tanpa petunjuk. Allah sebutkan setelahnya, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Di sana ada syarat. Alif Lam Mim, isyarat dari Allah Azza wa Jalla, itulah huruf-huruf yang Al-Quran dituliskan dengan huruf tersebut. Dibaca dengan huruf tersebut. Difahami maknanya dengan huruf tersebut. Nah, demikian. Berarti kita harus bisa memahami, membaca huruf tersebut. Ini sebagai contoh saja. Yang kedua beliau katakan wa khairul huda Muhammadin SAW. Atau juga dibaca yang kedua wa khairul hadyi. Mendengar begitu ya? Bisa huda, bisa hadyu. Wa khairul hadyi. Sama maknanya, petunjuk. Apakah yang maksud dengan petunjuk? Petunjuk adalah keterangan-keterangan yang menghantarkan kepada kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, atau menghantarkan kepada ridha Allah. Itu namanya petunjuk. Jadi kita hidup punya tujuan. Apa itu ridha Allah SWT? Kita hidup ada keinginan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa petunjuknya? Dari Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ini menjelaskan bahwa banyak petunjuk yang sampai pada kita untuk bisa sampai pada Allah. Untuk bisa sampai pada kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Namun yang terbaik adalah dari beliau. Karena kalau bukan dari beliau, bukan jaminan. Kalau dari beliau, jaminan. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam kitabnya di surat An-Nisa
Ya, di surat An-Nisa. Allah telah firmankan di ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata'allah." Barang siapa taat pada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Yaitu bahwa taat kepada Rasul syarat untuk dianggap taat kepada Allah. Maknanya taat pada Rasul jalan untuk taat kepada Allah. Maknanya, barang siapa tidak taat pada Rasul, berarti dia tidak taat kepada Allah. Maka khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dan yang disebut dengan petunjuk adalah aturan-aturan yang terkait dengan hidup. Kita sebagai muslim ada aturannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Apabila perbuatan kita, walaupun kita tahu dalam fikih hukumnya mubah, tapi mengikuti aturan Nabi SAW, maka itu menghantarkan pada ridha Allah. Kita ngantuk tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, amutu wahya. Kita baca ayat kursi, kita baca mu'awwidzat, kita baca tasbih, kita baca tahmid, kita baca takbir, kita baca tahlil dan seterusnya. Tidur miring ke sebelah kanan, lalu memejamkan mata, maka sebelum tidur saja dia sudah menuai pahala. Mengapa? Mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ketika bangun, dia baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menuai pahala lagi. Terus begitu sepanjang hidup. Semua aturan diterapkan. Ada pun yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, ya bebas saja. Tapi tidak menuai kebaikan. Maka selama perbuatan hamba mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia mendapatkan kebaikan. Kata Nabi SAW, ketika beliau mengurutkan jenazah dengan sebagian sahabatnya, "Wadidtu anni an altaqi bi ikhwani." Aku sangat ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwanku. Kata para sahabat SAW, "Ya Rasulullah, walasna ikhwanuka?" Ya, bukankah kita ini ikhwanmu? Qal, "La antum ashabi." Bukan kalian para sahabatku. Ikhwanul ladzina lam ya'tu ba'd. Ikhwanku sampai sekarang belum hadir, belum ada. Al-'amilu fihim khamsina minkum. Orang yang beramal di antara mereka dengan amal yang diajarkan, nilai pahalanya 50 kali kalian yang beramal. Minhum ya Rasulullah, la minkum. 50 orang dari mereka Rasulullah, tidak 50 orang dari kalian. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan keutamaan beramal dengan petunjuk Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Nilai pahalanya 10 kalinya pahala, 50 kalinya pahala yang didapat para sahabat. Subhanallah. Panen pahala tidak? Panen pahala. Maka wa khairul huda, huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Maka mari kita amalkan. Walaupun orang menganggap itu sepele, tapi kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kalian anggap sepele setiap perbuatan baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam hidup ini adalah yang disebut dengan muhdatsat. Setelah beliau SAW menyebutkan apa yang terbaik dalam hidup, yaitu petunjuk Allah Jalla wa'ala dan petunjuk beliau SAW, maka tidak sempurna penjelasan sesuatu kecuali dengan menyebutkan semuanya, kebaikannya dan keburukannya. Maka menyebutkan seburuk-buruk perkara dalam hidup, kegiatan atau urusan dalam hidup, yaitu muhdatsat. Muhdats yaitu sesuatu yang baru. Muhdatsat untuk sesuatu yang baru disandarkan kepada agama Nabi SAW. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan, al-ibadatul lati lam ya'rifha ashabu Muhammadin SAW fala tata'abbad biha. Suatu ibadah yang para sahabat Nabi SAW tidak mengamalkannya, maka jangan beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut. Mengapa demikian?
Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka beramal dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan apa yang mereka sepakati atau apa yang disepakati oleh Nabi SAW. Setelah beliau wafat, maka itulah amal mereka. Maka mereka tidak berani menyandarkan kepada Nabi SAW yang belum pernah mereka dapati dari Nabi SAW. Ini generasi awal umat ini, itu para sahabat Nabi SAW yang mereka dipuji oleh Allah dengan banyak pujian dalam banyak ayat, diantaranya di surat At-Taubah di ayat yang ke-111. Allah telah firmankan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Maaf, ayat 100. As-sabiqun al-awwalun. Golongan as-sabiqun yang pertama, sabiqun yaitu tingkatan paling tinggi dalam iman. Dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Ini yang sudah Allah jelaskan tentang muhajirin dan ansar. Maka jangan melakukan muhdatsat. Apa itu muhdatsat? Segala sesuatu yang diyakini ini adalah ibadah kepada Allah. Diyakini ini ibadah kepada Allah. Muhdatsat ada dua macam. Yang pertama, suatu perbuatan yang dianggap ibadah yang tidak ada asalnya dalam syariat Nabi SAW. Asalnya tidak ada. Yaitu segala perbuatan apapun yang tidak ada perintahnya dalam Islam tentang ibadah tersebut, lalu diadakan dan dikatakan ini ibadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang asalnya ada, tapi perintahnya tidak ada. Contohnya sholat, ada asal perintah. Siam, ada asal perintah. Zikir, ada asal perintah, dan sebagainya. Kemudian muncul jenis sholat, muncul jenis zikir, atau ibadah-ibadah semisal yang perintahnya tidak ada. Contoh, barang siapa sholat di antara maghrib sampai isya 12 rakaat, maka akan mendapatkan kelapangan hidup di dunia. Contoh, ada tidak perintah sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya? Kapanpun tidak ada. Tapi jenis ibadah sholat ada perintahnya. Sholat 5 waktu, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, ada perintahnya. Ada gambaran jemaah? Ini dua jenis. Jadi ada yang asalnya tidak ada, maka apapun ibadahnya. Ada yang asalnya ada, tapi perintahnya tidak ada. Ini kalau kita lihat dari jenis ibadahnya. Kemudian dari asal perintahnya atau dasarnya pun ada dua macam. Ada yang memiliki dasar, ada yang tidak memiliki dasar. Memiliki dasar maksudnya adalah yaitu sandaran dari Nabi SAW atau hadis. Ini ada dua macam. Yang pertama, hadisnya sahih, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Hadisnya sahih, tapi tidak ada hubungan. Contohnya barangkali sebagian jamaah pernah mendengar kita mendapatkan anjuran untuk melaksanakan siam di hari kelahiran kita masing-masing. Pernah?
Yang lahir hari Rabu maka dianjurkan hari Rabu melaksanakan siam, gitu kan? Hari Senin, hari Selasa, dan sebagainya. Silakan setiap hari itu siam hari kelahiran, mengikuti Nabi SAW. Hadisnya ada sahih. Hadis Imam Bukhari rahimahullah. Beliau ditanya, ya Rasulullah, ada apa dengan siam hari Senin? Apa kata beliau? Dzakal yaumul itu. Hari itu aku dilahirkan. Tuh, disimpulkan. Nabi saja siam setiap hari Senin. Berarti kita pun siam setiap hari kelahiran kita. Ini namanya menyimpulkan sendiri. Hadisnya tidak menyebutkan perintah itu. Ada gambaran ya? Maka jangan pernah menyimpulkan sendiri kalau mendapatkan hadis. Tanyakan kepada ahlinya. Atau hadisnya dhaif, tidak sahih. Maka hadis dhaif, ulama sepakat tidak boleh dijadikan sebagai dasar beribadah. Landasan beribadah tidak boleh. Apalagi hadisnya palsu. Ini dari dasar hukumnya. Yang kedua, yang tidak memiliki dasar hukum. Hanya prasangka. Contohnya, ibu hamil bila ingin anaknya perempuan, cantik dan cerdas, maka bacalah surat Maryam. Kalau ingin anaknya laki-laki, ganteng, cerdas, bacalah surat Yusuf. Dari mana? Dari mana landasannya? Tidak ada. Maka jangan. Batasi diri dalam beribadah dengan petunjuk Nabi SAW. Dan karena kita awam, maka cukuplah kita berpanduan pada mazhab yang mayoritas di negeri kita. Apa mazhabnya? Syafi'i. Ya sudah, Imam Syafi'i ada tidak pendapatnya begitu? Ada tidak penjelasan beliau tentang masalah ini? Karena beliau tidak berpendapat, melainkan menyandarkan kepada hadis yang sampai kepada beliau, rahimahullah ta'ala, demikian juga ulama setelahnya. Dan itu menjadi jaminan. Agar jangan sampai kita beribadah, tapi ternyata muhdatsah. Itu perkara baru. Mengapa? Karena Nabi SAW menjelaskan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdatsah itu dalam syariat itu yang disebut dengan bid'ah. Hati-hati. Bid'ah itu maknanya adalah perkara baru dalam Islam atau perkara baru yang disandarkan kepada Islam yang tidak memiliki asal usul. Yang tadi kita jelaskan. Kalau bid'ah bagaimana? Kata beliau, wa kullu bid'atan dolalah. Maka bid'ah itu dolalah. Apa itu dolalah? Sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah. Ya Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad SAW pada manusia, maukah kalian kami beritakan tentang keadaan orang yang merugi nanti di akhirat, yaitu mereka yang ketika di dunia amalannya dhalla. Ya di sini katakan dolalah. Itu dhalla. Dan setiap namun mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Nah, prasangka. Jangan. Ibadah itu bukan dengan prasangka, tapi ibadah itu dengan perintah. Oleh karenanya, ulama kita terdahulu dan para imam mazhab yang 4 sepakat ada kaidah. Al-aslu fil ibadati al-man'u hatta ja'a ad-dalil yusbituhu atau yusbituha. Asal dari ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang menetapkan ibadah tersebut. Nah, sepakat ulama kaidah ini. Kita walaupun awam perlu tahu kaidah-kaidah itu agar menjadi patokan untuk kita. Jadi asal ibadah dilarang sampai ada
dalil yang menetapkan ibadah tersebut ada atau memerintahkannya. Nah, ini perlu kita waspada. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah dalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan dalalah itu tempatnya di neraka. Tadi di surat Al-Kahfi tadi. Baik, Ustaz, bid'ah itu dalam masalah apa, Ustaz? Bid'ah itu khusus dalam masalah-masalah peribadahan kepada Allah. Peribadahan kepada Allah. Adapun urusan dunia, bid'ah itu istilahnya saja. Tapi kembalinya kepada hukum syar'i ada sendiri. Hukum ibadah yang tidak ada dasar dari Rasulullah SAW namanya bid'ah. Adapun urusan dunia yang digunakan untuk ibadah ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, apabila digunakan dunia itu untuk ibadah dan tidak meyakini bagian dari ibadah, maknanya kalau ibadah tanpa dunia ini tetap sempurna, maka ini namanya maslahat mursalah. Pernah dengar kata-kata ini? Maslahat mursalah. Contohnya pengeras suara. Dulu azan tanpa pengeras suara, maka dibangunlah menara-menara masjid agar muadzin naik ke atas agar suaranya lebih jauh. Biayanya besar ya kan? Ada sampai 1 miliar kan? Zaman Nabi SAW bangun masjid tidak ada menara. Dibangun setelah itu untuk maslahat azan. Ketika pengeras suara diciptakan, menara butuh diperlukan lagi tidak? Tidak, digantikan dengan pengeras suara. Cukup. Azan tanpa pengeras suara sempurna tidak? Sempurna. Maka namanya maslahat mursalah. Haji menggunakan pesawat terbang, maslahat mursalah. Dan sebagainya. Itu bagian atau perkara dunia digunakan untuk ibadah tapi tidak meyakini sempurna ibadah dengan itu. Kalau tanpa itu tidak sempurna. Yang kedua, dunia digunakan untuk penunjang ibadah. Tapi apabila diyakini itu sebagai penyempurna ibadah, dan kalau tanpa itu maka ibadah bisa dikatakan tidak sah, maka ini masuk dalam kategori tadi, penyimpangan. Atau bahkan bisa masuk dalam bid'ah. Kecuali yang syariat menetapkannya. Apa contohnya? Baju. Pakaian ini dunia atau bukan? Dunia. Orang yang sholat, dia punya baju, tapi ketika sholat tidak nutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Maka ketika baju ini menjadi syarat nutup aurat, maka itu bagian dari ibadah. Ada gambaran ya? Baik, barakallahu. Nah, jadi hadis ini beliau sampaikan dalam khutbatul hajah dan dibaca setiap kali khutbah mengingatkan pada umatnya tentang kandungan yang mendalam dari khutbah ini. Dan dengan ini kita selesai mengambil makna dari khutbatul hajah. Semoga ketika khatib menyampaikan isi khutbah ini kita ingat setiap ucapan-ucapan dan kandungannya. Dan semoga Allah juga membimbing kita untuk bisa mengamalkannya, dimudahkan mengamalkannya, istiqomah di atas apa yang Allah ridhai, dan jauhkan dari penyimpangan, dan dimaafkan dari kesalahan-kesalahan, dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Demikian Allah bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.